Air adalah kehidupan, artinya ada air, ada kehidupan. Itu kebutuhan mendasar dari semua makhluk hidup dan seluruh penduduk desa di sini. Sehingga kalau air itu berkurang atau langka, itu menjadi masalah besar dan bisa menjadi masalah sosial. Mata air yang ada di sini sesungguhnya adalah sungai bawah tanah. Jadi daerah tangkapannya sebenarnya bukan di sini, bukan di sekitar sini, tapi ada jauh 2 atau 3 kilo ke atas karena dia mengalir ke bawah. Mata pencaharian utama masyarakat di sini itu adalah sebagai petani ladang berpindah. Nah, sebagian yang lain adalah berkembangnya pendidikan segala macam, kemudian orang sekolah untuk menjadi guru, pegawai negeri, kemudian ada juga yang berprofesi sebagai pedagang dan segala macam. Di daerah sini, daerah Desa Kumoro dan desa di belakang, itu secara umum nampaknya merupakan sumber air utama bagi penduduk masyarakat desa di sini. Nah, sumber air di sini berasal jelas dari atas, dan itu melalui keluarnya mata-mata air yang masuk ke aliran contohnya yang ada di sini. Nah, sumber air itu keluar dari saluran-saluran yang melewati batuan yang nampaknya dominan di sini adalah batuan karang atau kars. Sehingga sumber air di sini sebenarnya itu keluarnya cukup kencang. Asal air dari hujan utama ditangkap oleh daerah tangkapan airnya, memasuki perlahan-lahan. Ada yang cepat masuknya, ada yang perlahan, tetapi secara umum lebih cepat dibandingkan daerah lain yang bukan kars. Jadi sebenarnya fluktuasi air di sini bisa sangat fluktuatif kalau daerahnya di atas sana terganggu. Kebijakan pemerintah yang membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengolah hutan di wilayah tangkapan itu kemudian menyebabkan ada perubahan dalam melihat ini secara fisik, perubahan secara fisik. Pada musim kemarau misalnya, mata air yang ada di sini itu mengalami penurunan penurunan ketinggian. Nah, pada musim hujan, sebaliknya hampir semua air di sini ini kabur karena terjadi pengikisan tanah yang tidak terbendung dan kemudian berangsur terbawa ke air, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan untuk kepentingan air minum untuk warga. Nah, ini akibat dari pembukaan lahan yang tidak terkendali di wilayah tangkapan air itu tadi. Model peraturan desa yang akan kita buat nanti itu akan
memberikan jaminan yang lebih pasti untuk kelestarian ini dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial yang sebenarnya itu lebih dekat di antara sesama warga yang ada di sini. Karena tadinya itu dianggap air yang suci dan menyucikan, maka biasa juga orang kalau kepercayaan bahwa kalau orang merasa sakit-sakit dalam, ya datang juga ambil di sini. Pada setiap tahun itu mereka itu sudah dibuatkannya air, jadi habis mandi bawa itu masing-masing ditaruh di botol aqua atau di botol-botol biasa itu, ya dibawa pulang untuk dipakai minum, pakai mandi. Ya anak-anak bayi yang baru lahir dengan kepercayaan seperti itu yang mudah-mudahan saja menjadi orang yang suci, menjadi orang yang beriman, ya jadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi orang yang bersih lahir batin gitu. Setiap tahun diadakan acara ritual mandi pada setiap bulan Safar, menyambut daripada kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, masyarakat mengadakan kegiatan mandi bersama, ya, acara ritual itu dengan dikandung oleh maksud agar noda-noda yang ada di dalam kalbu atas perbuatan yang tidak disengaja itu masa yang lalu, mudah-mudahan dapat bersih itu karena mandi bersama itu niatnya. Mudah-mudahan noda-noda yang mengotori kalbu kita selama setahun berjalan misalnya didoakan agar dapat dibersihkan melalui acara mandi itu, karena air ini dianggap air suci dan menyucikan. Harapan kami terhadap rencana pengelolaan kawasan ini sebagai kawasan pelestarian, sebagai kawasan konservasi desa, atau sebagai kawasan perlindungan mata air, itu adalah tempat ini bisa dikelola secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kawasan ini. Yang kedua adalah bahwa kepentingan untuk mengatur pengelolaan ini juga terkait dengan kepentingan masyarakat yang secara langsung menjadi pemanfaat keberadaan mata air ini. Yang ketiga adalah juga kita ingin melihat agar pengelolaan mata air ini itu bisa meningkatkan pendapatan desa yang secara tidak langsung juga akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Penduduk di daerah di sini merupakan penduduk suatu pulau yang artinya tidak terlalu luas. Maka sebenarnya sumber daya air yang tersedia itu mempunyai batas daya dukung.
Sehingga dengan melihat batas daya dukung sumber daya air itu, kita sebenarnya harus menghitung seberapa besar volume air yang bisa dia berikan kepada kehidupan yang ada di pulau ini. Nah, dengan melihat kemungkinan daerah tangkapan air yang terbatas, maka daerah tangkapan air itu tentu harus dijaga untuk menjaga kelangsungan hidup di pulau ini. Lebih sedih saya daripada meninggal saya punya bapak kedua orang tua daripada mau kering ini mata. Saya kira begitu saja kalau saya. Karena ini sudah terpelihara sejak berabad-abad, lalu hanya kering seketika karena ulahnya manusia itu. Kami merasa tidak setuju sekali. Dan kami tokoh-tokoh yang berada sekarang ini tentunya kita harus peduli dengan untuk mencegah itu hal-hal yang bisa mengancam itu. Saya mengajak semua warga yang berkepentingan terhadap keberadaan sumber mata air ini untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan untuk kepentingan warga di masa yang akan datang, untuk generasi yang akan datang.